Mengapa serangan brutal entitas Yahudi Zionis ke Libanon tewaskan 128 orang? Netanyahu mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran tidak mencakup kelompok Hizbullah di Libanon. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, militer Zionis IDF menyebut gempuran terkini ke Libanon sebagai gelombang serangan udara terbesar ke negara itu. IDF mengklaim telah menyerang lebih dari 100 pusat komando dan lokasi militer Hizbullah dalam waktu 10 menit. Pinggiran selatan Beirut, Libanon Selatan dan lembah Beka di bagian timur menjadi sasaran. Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan sedikitnya 182 orang meninggal dunia dan 890 orang luka-luka. Kedua, jumlah itu menambah daftar korban meninggal sejak entitas Yahudi Zionis melancarkan serangan ke Libanon 6 pekan yang lalu. Sebelumnya sebanyak 1.700 orang meninggal dunia termasuk 130 anak-anak di negara tersebut menurut Kementerian Kesehatan Libanon. Ketiga, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan akan menyampaikan respon yang menimbulkan penyesalan jika serangan terhadap Libanon tidak segera dihentikan. Demikian dilaporkan Lembaga Penyiaran Negara Iran (IRIB). Dalam pesan yang diunggah melalui Telegram, IRIB mengatakan, "Kami menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat yang ingkar janji dan anteknya Zionis dalam pembantaian tersebut. Jika agresi terhadap Libanon tidak segera dihentikan, kami akan menunaikan kewajiban kami dan melancarkan respon yang menimbulkan penyesalan bagi para agresor jahat di kawasan tersebut." Keempat, serangan entitas Yahudi Zionis ke Libanon makin intensif setelah kelompok Hizbullah menembakkan roket ke wilayah Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 yang lalu. Sebelum kejadian itu, mereka menyerang Libanon secara berkala meski ada gencatan senjata yang sudah disepakati pada November 2024. Entitas Zionis mengklaim telah menewaskan sekitar 1.100 anggota Hizbullah, lebih dari 1,2 juta orang telah mengungsi atau 1 dari 5 penduduk negeri. Kelima, serangan entitas Yahudi Zionis ini semakin membuktikan bahwa hanya ada satu bahasa yang mereka pahami, yaitu bahasa perang. Sehingga ini harus menjadi kesadaran bagi kaum muslimin dan mestinya para penguasa muslim untuk tidak melakukan perdamaian sebagaimana yang terjadi dalam kasus serangan Amerika Serikat dan entitas Yahudi Zionis ke Iran. Dalam hal ini sama dengan kondisi gugurnya 3 tentara TNI yang ditugaskan ke United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, Kapten Infanteri Zulmi Adityar Iskandar almarhum, Sertu Muhammad Nur Ikhwan almarhum, TNI Praka Farisal Ramadan pada Ahad 29 Maret ketika terjadi serangan arteri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Akhdid Al-Qusair di Libanon Selatan. Keenam, kita terus ingatkan bahwa eksistensi entitas Yahudi Zionis tidak dapat dilepaskan dengan akar masalah Palestina yang sesungguhnya, yaitu penjajahan oleh entitas Yahudi Zionis yang didukung oleh raja penjajah Amerika. Maka solusi hakiki dan komprehensifnya adalah jihad dan khilafah. Mengapa jihad? Jihad adalah ajaran Islam untuk mengusir penjajah. Bagaimana mengusirnya? Tentu dengan mengirimkan tentara muslim ke Palestina untuk berjihad fisabilillah, mengusir entitas Yahudi Zionis, dan bukan menjadi tentara perdamaian di bawah BOP maupun juga PBB. Mengapa khilafah? Kita tahu bahwa penjajah entitas Yahudi Zionis didukung Amerika, negara yang dianggap adidaya saat ini. Maka harus ada negara adidaya baru yang mengalahkan Amerika. Itulah khilafah Islam atau daulah Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW saat mengalahkan kaum Yahudi, saat Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari penjajah Romawi tahun 637 Masehi, saat Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina dari tentara kafir salib pada 1187 Masehi, dan bagaimana Sultan Abdul Hamid II mempertahankan Palestina dari rongrongan Yahudi pada tahun 1897 Masehi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.